akan mempersembahkan korban pujian kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan setia. Amin. Kalau sampai hari ini setiap kita ada, itu bukti kesetiaannya bagi kita. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita mau masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, pelatarannya dengan puji-pujian. Mari arahkan hati kita, mari nyatakan syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau setia, terima kasih Engkau baik Tuhan, haleluya. Kami bawa pujian kami bawa hormat kami. Sebab hanya Yesus yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Oh siapa kaya, terima kasih Tuhan. Hari-hari kami mau datang Tuhan dengan pengucapan syukur. Kami mau datang mempersembahkan pujian kami kepadamu, karena kami tahu Engkau suka, Engkau bertahta di atas pujian umatmu. Terima kasih Bapa, beracara di tengah kami. Kami siap, dan kita semua jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Boleh kalian dulu kanan kiri walaupun dari kejauhan, kepalkan tangan kita, katakan mari bersukacita. Yeah.
Satu-satunya
Shalom. Puji Tuhan. Saudara ada sukacita? Haleluya. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Sebelumnya kita buka Alkitab kita di dalam Lukas yang saya siapkan pagi hari ini, dalam Lukas 8. Lukas 8 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Kita akan baca perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaannya mereka. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Garis bawahi saudara ayat yang bawah bagian B. Kita tahu saudara bahwa kita adalah umat pilihan yang telah dipanggil, diselamatkan, dianugerahi dan dibebaskan. Kita dipanggil menjadi miliknya untuk melayani Dia. Saya teringat ketika dari mulai tahun 2004 saya bersama-sama di sini ada rekan saya Pak Aan, ya. Saya ingat waktu itu saya diajak sama Pak Aan untuk bergabung dengan pelayanan pria, dan waktu itu saya diutus oleh tim untuk melayani ke kota-kota dan ke desa-desa selama 3 hari. Jadi mulai dari Sabtu, Jumat, Minggu. Setelah itu kita pulang. Pelayanan kami adalah untuk melayani ke pembinaan, khususnya di Nusa Kambangan. Dan untuk pelayanan gereja, kadang-kadang di kota, kadang-kadang di desa. Dan saya ingat waktu itu apa yang kita lakukan adalah itu tugas daripada perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Dan ketika kami melayani seperti itu saudara, memang kami tinggalkan keluarga, kami tinggalkan pekerjaan, kami tinggalkan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan saya di rumah. Saya pergi untuk memberitakan kabar baik, untuk menginjil, ya, untuk memberi kabar sukacita kepada orang-orang yang ditawan, khususnya di lapas-lapas ya, saudara waktu itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika saya pergi itu, saya semua kita tanggung sendiri, baik tidur di hotel, baik makan dan sebagainya adalah kita tanggung sendiri. Nah saudara, saya mengetahui bahwa ayat ini demikian. Ada murid-murid Tuhan, ada bendahara, ada Maria yang telah dibebaskan, telah disembuhkan dari sakit-sakit roh jahat. Semuanya dipanggil untuk bersama-sama memberitakan kabar baik, memberitakan Injil bersama Yesus. Saudara boleh bayangkan apa yang terjadi kalau berhari-hari dia berjalan-jalan ke kota-kota, ke desa-desa. Apa yang mereka lakukan? Bendahara Maria Magdalena ini adalah perempuan-perempuan yang dipanggil oleh Tuhan. Perempuan saudara, berbicara saudara dan saya, berbicara gereja Tuhan. Saatnya kita untuk
melayani Tuhan akhir zaman ini, saudara. Amin. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara, adalah kita melayani Tuhan dengan milik kita sendiri. Mau keuangan, mau waktu, mau tenaga, apapun yang ada, yang fasilitas yang ada, yang mampu kita hidup ini, kita persembahkan buat Tuhan. Pagi hari ini kita percaya bahwa saudara dan saya sebagai Maria, sebagai umat panggilan, saudara diberi tugas yaitu untuk melayani Tuhan lewat kekayaan kita sendiri. Amin, saudara. Saya tahu dan percaya ketika saudara melayani baik suku Sunda, baik orang-orang asing, ya, saudara pasti, saya percaya itu semua adalah keluar dari hati sendiri. Berapapun yang saudara akan berikan untuk Tuhan, untuk pelayanan, mari kita angkat pagi hari ini persembahan kita untuk pelayanan Tuhan. Kita angkat persembahan kita, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbah Sikirabah. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu iya dan amin, dan kami percaya bahwa setiap kami semua yang ada pagi hari ini, Engkau telah memanggil kami untuk dimenangkan, untuk dimerdekakan, dan untuk menjadi pelayan-pelayan, untuk mengasihi saudara-saudara kami. Lewat pagi hari ini Bapa, kami akan mempersembahkan sebagian berkat Tuhan yang diberikan kepada kami lewat pekerjaan kami, usaha mata pencarian kami. Tuhan, seberapa banyak yang kami bawa Tuhan, besar maupun kecil, seluruh anak-anak-Mu, layakkan dan kuduskan Bapa, agar setiap persembahan ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mempersembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami persembahkan dan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat memberi dengan sukacita. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Suara saya terdengar? Ya. Di depan saya nggak bisa dengar suara saya. Kurang. Masuk Pak. Kurang jelas. Oke. Mari kita berdoa sekali lagi. Siapkan hati kita untuk terima firman Allah. Haleluya. Bapa di surga, kami siapkan hati kami rindu mendengar suara-Mu. Kami rindu firman Allah mengingatkan kami, memperbaiki kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Seperti ketika Engkau berfirman, langit dan bumi jadi. Biar ketika Engkau berfirman, segala yang baik jadi. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sudah bisa ya? Ya. Sebentar. Ya, saya tunggu laptop saya di depan ya. Oke. Hari ini saya akan berbicara tentang menguji diri. Katakan bersama saya, menguji diri. Artinya ada waktu kita harus lihat kondisi kita. Kemarin ketika saya coba olahraga, saya pakai sepeda dan rupanya semangat ada, tenaga nggak ada. Jadi saya begitu-begitu kelelahan, dan padahal malamnya saya ada kegiatan, saya harus belajar, dan itu melelahkan. Artinya apa?
Saya harus menguji diri saya, kemampuan saya sampai di mana. Karena ada orang-orang yang memaksakan diri. Sudah pernah dengar ya, ada orang yang rebah ketika main bulu tangkis, ada orang yang maunya sehat malah kelebihan sehat sampai ke surga lebih cepat. Puji Tuhan kalau udah percaya, kalau belum percaya repot ya. Nah, saudara, ada banyak hal yang kita mesti uji. Di satu sisi saya lihat, aduh, tenaga saya ini kurang. Tapi akhirnya jadi perhatian buat saya bahwa ternyata fisik saya nggak terlatih. Pada saya dapat video bagus, 10 tahun ke depan ada dua perbedaan. Satu, yang rajin berolahraga akan menghabiskan waktunya secara fisik lebih sehat. Sementara yang satu, 10 tahun ke depan dia berakhirnya di tempat peristirahatan. Kalau nggak di rumah sakit, atau bahkan ke rumah terakhir di dunia ini. Kenapa? Itu jadi, terima kasih, itu jadi perhatian buat kita semua bahwa kita mesti mengenali diri kita. Kita mesti kenal stamina kita. Untung saja saya bukan olahragawan. Karena saya bukan olahragawan, nggak penting buat saya misalnya hari-hari ini pakai sepeda atau berolahraga, karena nggak ada yang saya tuju, nggak ada yang saya dapat. Tapi secara jangka panjang, secara kesehatan, itu jadi pertimbangan buat saya. Nah, pagi hari ini saya pengen kita semua menguji diri, bagaimana kita mengikut Tuhan, bagaimana kita menjalani kerohanian kita. Ada waktu kita berdiam diri, seperti yang firman Allah katakan, saya tampilkan, bahwa kita sedang berjalan menuju ke tempat yang Tuhan mau kita ada. 2 minggu yang lalu saya sedang berbicara tentang tujuan hidup kita. Kita punya purpose, kita punya sasaran. Nah, kita harus uji apakah hari-hari ini kita sedang berjalan menuju sasaran itu. Dan ketika kita sedang berjalan menuju ke sasaran itu, kita harus tahu segala hal. Apakah perjalanan kita lancar atau tidak? Apakah perjalanan kita akan sampai atau tidak? Apakah ada gangguan-gangguan tertentu? Sehingga yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita terjadi. Yuk kita baca dulu ayatnya di dalam Mazmur. Saudara buka Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24. Saya mau saudara memberi tanda di dalam ayat Alkitab ini, di Alkitab saudara. Saudara beri tanda. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika kita berkata selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, kita nggak perlu menyuruh Allah, meminta Allah, memohon kepada Allah. Allah sungguh tahu sebetulnya jalan hidup kita. Tetapi kenapa doa ini perlu diajukan oleh kita pemazmur? Sebetulnya bukan Allah yang tidak tahu, tetapi biar Allah menunjukkan kepada sang pemazmur jalan hidupnya. Ada banyak orang gak peduli melakukan sesuatu, sehingga kata Paulus dia meninju seperti meninju angin, gak ada gunanya. Musuh gak akan roboh, raksasa gak akan terjatuh kalau kita sembarang tinju. Jadi kita mesti mengukur. Sama, saudara kalau berusaha juga harus uji, untung apa enggak, betul? Nah, saudara kerja ada hasil atau tidak? Sama dengan hal ini. Ketika kita mengikuti Tuhan, mari kita berdoa, Tuhan, kenali hatiku. Kenali yang ada di pikiran-pikiran kita. Dan akhirnya kenali jalan hidupku Tuhan.
apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, entah itu kegiatan sehari-hari, kegiatan yang biasa, rutinitas kita, itu bersumber dari pikiran kita. Kalau pikiran seorang yang rajin, dia pasti akan rajin bekerja. Seorang yang malas, dia akan kerja asal-asalan. Tapi lebih jauh lagi sebetulnya, pikiran kita ini bersumber dari mana? Dari hati kita. Dari hati kita. Kenapa kita harus uji? Mulai pikiran, mulai hati kita, pikiran dan jalan atau perbuatan hidup kita. Karena bukankah ketika kita terima Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita hati yang baru. Tuhan telah memberikan bahkan roh yang baru, semangat yang baru dalam hidup kita. Jadi, mari kita izinkan Tuhan terangi hati kita. Tuhan terangi. Berapa banyak orang berkata, aku kok gak bisa sukses seperti itu ya. Aku kok gak bisa dapat hal ini ya. Kenapa? Karena dia gak mengizinkan Tuhan menguji dirinya. Padahal Tuhan berjanji ketika kau percaya kepadaku, janji Tuhan adalah memberi hati yang baru, roh yang baru. Nah, itu harusnya mempengaruhi pikiran kita jadi baru, bahkan perbuatan kita jadi baru. Tapi seringkali kita nggak mau berurusan dengan Tuhan. Kita menjalani kehidupan kita seperti biasanya. Itu namanya orang yang nggak menguji diri. Dia nggak mengerti. Tapi ketika kita berdoa seperti ini, Tuhan akan tunjukkan, anakku, hambaku, umat kesayanganku, pahlawan gagah perkasaku. Aku telah memberikan hati yang baru. Bahkan aku telah memberikan roh yang baru. Bahkan di dalam rohmu itu, rohku tinggal di dalamnya. Itu sebabnya Efesus katakan, kita mengucap syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita telah diberikan segala berkat rohani di dalam surga. Namun kalau kita nggak mengujinya, artinya nggak bersepakat dengan Tuhan, nggak mengizinkan Tuhan menunjukkan apa yang Tuhan beri di dalam hati kita, pikiran kita nggak connect, pikiran kita minder, pikiran kita seperti orang dunia, nggak nyambung, dan akhirnya itu melahirkan kepada jalan hidup kita. Itu tertunjuk kepada kinerja kita. Itu tertunjuk kepada perkataan dan perbuatan kita. Sungguh suatu menyedihkan. Kenapa? Di mata Allah kita sungguh mulia. Di mata Allah kita masterpiece-nya. Di mata Allah kita sangat berharga. Karena darah Yesus, anak tunggalnya, sebagai bayaran buat hidup kita. Bahkan rohnya diberikan kepada kita. Namun kalau hari-hari ini, apa yang kita tampilkan, kita nggak kuat, kita nggak maksimal. Karena pikiran kita pasti ada yang salah. Pikiran kita belum dibaharui. Padahal di dalam hati kita, Tuhan telah membuat kita ciptaan yang baru. Siapa yang adalah ciptaan baru, katakan? Saya. Siapa yang adalah ciptaan baru, katakan? Saya. Siapa yang telah menerima roh yang baru? Kita orangnya. Izinkan ada waktu engkau datang kepada Tuhan. Izinkan engkau hidup dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ketika kita menguji diri, kita sedang hidup dari dalam keluar. Dan bangkitlah iman kita. Tapi kalau kita nggak menguji diri, kita mudah terpengaruh. Kita hidup dari luar, apa kata orang. Kita mulai menafsirkan, memikirkan kondisi yang ada. Hari ini begitu sulit ya untuk berusaha. Kenapa? Karena virus ini. Oh, berempet lagi. Bukan hanya masalah kesehatan. Sekarang usai masalah politik, masalah hukum. Wah, banyak demonstrasi, banyak hal.
dalam keluar. Sesungguhnya aku ini orang yang dikasihi. Sesungguhnya aku ini berkenan kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan berkata, engkau anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ketika kita tahu hati kita yang baru dan mendengar isi hati Tuhan, pikiran kita akan dibaharui. Pikiran kita akan dibaharui. Amin, saudara. Saudara dapat pesan firman Tuhan hari ini. Orang muda. Tema saudara apa minggu ini ya? Jangan ada seorang menganggap kau rendah karena kau muda, tapi jadilah teladan. Itu firman Allah katakan. Orang-orang yang tua, sampai masa tuamu, aku menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu sekalipun. Firman Allah katakan, siapa tertanam di rumah Tuhan, sampai masa tua pun engkau akan gemuk dan segar dan tetap berbuah. Ketika engkau melihat ke dalam semua penyediaan Tuhan. Yang muda saja gak boleh ada yang menganggap rendah. Yang tua saja tetap berbuah. Apalagi keluarga-keluarga muda ini. Ini waktunya, seperti firman Tuhan katakan tadi, muliakanlah Tuhan dengan hidup, dengan segala yang ada. Tapi kalau pikiran kita hanya memenuhi diri kita, hobi kita, sebetulnya kita nggak uji diri kita sejauh mana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana kita menguji diri kita? Ada beberapa langkah. Saudara, ketika kita mengadakan sebuah perjalanan, kalau kita hanya jalan kaki, pergumulannya ya kita bisa lihat, tapi gak terlalu banyak hal yang kita bisa gapai. Firman Allah katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka akan berjalan, mereka akan berlari, bahkan mereka akan terbang seperti Raja Wali. Saya gak bicara berjalan, berlari, tapi saya mau berkata, di waktu-waktu seperti ini, kita tidak hanya cukup berjalan, kita tidak hanya cukup berlari, kita bahkan harus terbang, saudara. Apa arti terbang? Kita mengatasi keadaan, kita terbang tinggi, dan kita akan lihat bahwa segalanya di bawah kendali Tuhan. Bahwa ada kekuatan yang mengangkat kita. Itu seumpama apa, saudara? Seumpama sebuah pesawat. Next slide. Pesawat yang terbang, kalau pesawat kecil, dia terbang di siang hari yang cerah. Tapi ketika malam dia mulai kelimpungan, apalagi kalau ada badai. Tapi pesawat yang besar, dan saya berdoa, saudara punya visi yang besar, saudara punya misi yang besar, karena saudara adalah warga kota di atas bukit. Saudara dipanggil untuk menjadi cemerlang dan unggul di komunitasnya, karena kita ditentukan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita seperti pesawat yang besar. Dia bukan hanya terbang untuk wilayah tertentu, dia bahkan antara pulau, bahkan antara benua. Bahkan pesawat yang besar ini, dia sanggup melewati badai. Bahkan dia sanggup terbang di tengah kegelapan malam. Kalau pesawat yang kecil, dia tinggal lihat kondisinya, oh gunung, oh karena terang. Tapi kalau pesawat kayak gini, saudara, dia nggak bisa mengandalkan mata jasmani dari pilot. Tapi dia perlu lihat apa? Instrumen-instrumen yang ada. Nah, saya mau bahas ada sebuah instrumen yang namanya petunjuk ketinggian. Di pesawat itu ada alat seperti ini yang di tengah ini, saudara. Nah, pesawat itu, lewat alat itu kita bisa lihat. Kalau pesawat itu lurus, itu akan tegak. Tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas. Itu akan menunjukkan hidung pesawat ini tegak lurus, normal, atau terlalu ke bawah. Kalau ke bawah,
saja, saudara, misalnya saya berhadap, saya berharap saya sedang menghadap Yerusalem. Saya pikir ini lurus, tapi 1 derajat aja saya nyimpang, saudara, Yerusalem sudah di sebelah mana? Kiblatnya sudah menjauh. Nah, ada yang namanya petunjuk ketinggian, saudara. Untuk menguji diri, Tuhan bilang, haruslah orang Kristen itu punya panca indera yang terlatih. Yang pertama adalah dia harus bisa melihat petunjuk ketinggian kerohanian. Yang pertama saya bahas ini adalah, coba kita lihat dulu ayat ini, saudara akan mengerti. Matius 7 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita diberi petunjuk oleh Tuhan untuk lurus ke depan. Dan lurus ke depan itu jalannya sempit. Artinya apa? Fokus. Artinya lurus. Artinya tidak terlalu lebar, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Apa artinya, saudara? Ada orang Kristen yang terlalu legalistik. Apa-apa nggak boleh. Apa-apa, wah pokoknya semuanya serba sesuai dengan hukum. Dan itu cenderung hidup oleh hukum Taurat. Ngelihat orang, nggak boleh ini loh, nggak boleh itu loh. Contohnya siapa, saudara? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Serba segala nggak boleh. Tapi mereka lupa inti hukumnya apa. Kalau saudara ada orang yang terlalu legalistik, biasanya orangnya keras sama orang lain. Bagus kalau dia keras sama diri sendiri. Tapi kalau jadi keras sama orang lain, sulit kita untuk mendekati orang lain. Tapi ada orang yang satu sisi, kalau ini terlalu ekstrim, apa-apa nggak boleh, semua nggak boleh. Saya bilang bukan berarti kompromi dengan firman Tuhan ya. Tapi nanti saya akan ngerti penjelasannya. Tapi yang satu sisi lagi adalah orang yang serba boleh, serba bebas. Kalau ini contohnya gini, kamu harus berdoa ya setiap hari. Berdoa setiap hari bagus. Saya tanya, berdoa setiap hari bagus? Tapi ketika ada seseorang gak berdoa, mungkin karena ada kesibukan, mungkin ada kayak gitu, dia berkata, kamu berdosa. Mereka nggak kayak gitu. Tertuduhnya bukan main gitu, apalagi kamu dituduh orang. Gitu loh. Ke gereja bagusnya terlambat atau enggak? Ya nggak terlambat lah ya, yang terlambat hari ini bertobat ya. Tapi bisa nggak kita terlambat di gereja? Saya nggak suruh saudara terlambat. Biasanya kalau orang legalistik, udah terlambat sekalian dia nggak kebaktian. Nah, saya mau kasih contoh hal-hal yang kecil seperti itu. Ada orang yang keras dengan itu, tapi ada sebaliknya orang yang dia nggak legalistik, tapi sebaliknya, ya ke gereja jam berapa aja. Gak ada disiplinnya, saudara. Itu yang firman Allah katakan. Jalannya sempit. Tapi bukan berarti, saudara, terlalu legalistik atau terlalu bebas. Saudara harus minta, Tuhan, saya mau bertumbuh terus. Ketika anak-anak, kita pengen semua anak-anak tertib. Tapi coba lihat, waktu kecil anak-anak, waktu bayi sih gampang dimandiin. Tapi ketika mulai TK, SD, ayo mandi, lari-lari sana sini. Ya kan? Tapi kita paksa tunduk dia, akhirnya mandi. Mungkin dikasih mainan baru mandi.
makan habis ya kita bujuk. Tapi saudara, terus dia bertumbuh. Ketika dia tumbuh, kita cuma tanya, udah mandi belum? Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau gadis-gadis ya, yang udah kuliah, udah mandi atau belum? Terus nggak mudeng, itu pasti ada yang salah, saudara. Sama dengan kita. Kalau saudara sudah mulai bertumbuh, nanti saudara tinggal peka lihat, saya ini kayaknya minggu ini nih terlalu los jadwal saya, kembali lagi. Amin. Oh, kayaknya saya terlalu nuntut orangnya belum bertumbuh nih, belum sampai di situ, tapi saya paksa, saya kendorin dikit, tarik ulur sampai dia punya kesadaran sendiri. Kadang-kadang rumah tangga bisa ribut karena kayak gitu. Istri terlalu menuntut, suami terlalu menuntut. Kalau menuntut diri sendiri bagus, tapi ketika kita nuntut orang lain, kita lupa tingkat pertumbuhannya di mana. Ya, next. Masih bicara tentang petunjuk kepetinggian. Coba kita baca ayat ini. Saudara akan lihat hari ini. 1, 2, 3. Janganlah terlalu. Kok gak ada suaranya? Belum ya? 1, 2, 3. Janganlah perilakumu terlalu. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktu? Nah, petunjuk ketinggian tadi, jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri. Nah sekarang, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Saleh itu penting, saleh itu harus. Tapi kalau terlalu saleh, jangan ganggu papa. Papa lagi berdoa. Jangan ganggu papa. Kenapa? Papa lagi melayani. Padahal di rumah ada kebutuhan yang harus dikerjakan. Jadi saudara, kenapa saya kurangi jadwal kita? Saya nggak mau lagi Minggu, Senin, Selasa, Rabu semua saudara dari gereja. Kapan saudara ngurus keluarga saudara? Kapan saudara jadi berkat? Belajar ada pentingnya. Ada waktu kemarin anak saya tegur, apa ini terlalu banyak baca nih? Apa ini terlalu banyak belajar? Kenapa? Diingatin, oh ya ada tugas yang lain. Jangan juga terlalu fasik. Artinya apa? Saudara nggak mengandalkan Tuhan. Yang tadi terlalu ngeroh. Apa-apa ngeroh. Sampai bangun pagi ditanya istri, yang mau makan apa? Sebentar. Papi berdoa dulu. Pewahyuannya apa? Sayur asem, kuah asem, atau keringan asem. Istrinya dalam hati, mau asem loh, mau makan aja susah banget terlalu. Kadang-kadang ada orang seperti itu ekstrimnya ya. Saudara, yang mau makan mah pilih aja selera saudara. Dan yang kedua, sesuaikan nama dompet. Pasti ibu-ibu mengaminkan hal itu, amin. Ya, sesuai dengan dompet. Jadi kadang-kadang kita terlalu rohani. Bukan gak boleh rohani, tapi ada batasnya, ada waktu. Nah, buat orang-orang yang sudah melayani, saudara gak boleh turunin standar pelayanan pribadi saudara. Tapi saudara gak boleh tuntut orang lain untuk melayani seperti saudara. Saudara boleh memotivasi, bukan dengan kata-kata, dengan keteladanan dan menjelaskan. Ini loh berkatnya. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi yang satu sisi ada orang terlalu fasik. Artinya, saya percaya kita bukan mau jadi orang fasik, tapi maksudnya terlalu duniawi, terlalu lahiriah, terlalu sempoa. Apa-apa dihitung, apa-apa diukur, selalu pakai logika. Kerja pakai kekuatan sendiri. Itu yang Tuhan mau katakan. Itu
Tiba-tiba saudara sudah tua. Saudara lupa bersenang-senang dengan anak saudara. Saudara lupa piknik dengan istri saudara. Saudara lupa melakukan hal-hal tertentu. Ayo, yang pelayanan, terus pelayanan, masih single, jangan lupa nikah. Kecuali saudara panggilannya membujang. Amin. Tapi jangan kebakaran jenggot ya, karena sekarang Pak Gembala ngomong kayak gitu. Kalau dulu, Tuhan siapa saya? Itu anak teenager, siapa saya ya? Jadi tiru sana tiru sini. Ketika mulai matang, siapa dia? Mulai lihat dia, cari penglihatan. Tapi kadang-kadang kalau udah umurnya udah agak senior, siapa saja? Udah gak tanya Tuhan, gak lihat sepadan apa enggak, siapa aja. Itu artinya apa? Terlalu rendah standarnya. Makanya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Amin. Uji diri. Itu sebabnya kita beribadah. Amin. Katakan kamu luar biasa bagi hari ini. Karena kamu ada di tempat yang luar biasa. Amin. Kenapa luar biasa? Tuhan hadir di sini. Firman-Nya diajarkan di sini. Amin. Ya. Jadi sudah punya keseimbangan. Amin. Segala sesuatu yang baik, kalau over nggak baik. Amin. Saudara makan sayur baik, sayur aja, nggak ada yang lain. Nggak kurang tenaga, nggak pakai karbohidrat, nggak ada tenaganya. Nasi bagus, karbohidrat bagus, terlalu banyak, jadi pabrik gula. Daging bagus banyak, terlalu banyak, beledak saudara. Darah tinggi, semua termasuk. Kalau saudara murah hati itu bagus, tapi terlalu murah hati itu nggak bagus. Semua gampang ngomong murah hati terlalu bagus, gampang mengaminkan. Tapi hemat itu bagus, terlalu hemat pedit. Itu saudara, itu ekstrimnya. Jadi mari kita hidup dalam keseimbangan. Itu sebabnya saya pengen kita mengajar menguji diri. Ya, pertama kita harus gunakan mata kita untuk melihat di mana posisi kita. Apakah posisi kita lurus ke depan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu lahiriah, bumiah. Saya harus kerja, tapi jangan sampai udah waktu ibadah nggak mau tutup toko, lebar lagi marema, itu terlalu bumi. Ada waktu juga cuma terlalu rohani, apa-apa Tuhan, tapi sudah nggak kerja, itu salah saudara. Oke, next slide. Yang berikutnya untuk menguji diri, Tuhan kasih sama kita tadi bukan hanya petunjuk ketinggian, tapi ada yang disebut dengan alarm. Dan kita harus dengar bunyi alarm ini. Nah, ada orang kadang-kadang Tuhan sayang, tapi orang itu enggak belajar menguji diri. Orang itu enggak melatih kepekaan. Nah, Tuhan kasih kepekaan buat kita. Jangan tunggu api dari langit membakar kita baru kita percaya. Jangan tunggu terjadi sesuatu yang heboh spektakuler, wah baru Tuhan bicara. Coba kita lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Ada contoh seorang hamba Tuhan di dalam dua raja. Ini namanya Elia. Coba next slide kita baca. Bisa kebaca nggak ya? Ya, dua raja-raja 19. Saudara jangan cuma lihat, catat. Mundurin dulu. Supaya saudara bisa cek di rumah. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidaklah ada api Tuhan
Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ada orang nunggu, ini kehendak Tuhan gak ya? Dia harus merasa api dulu, harus rasa kebakar dulu. Ada orang nunggu apa saudara? Nunggu gempa dulu, nunggu digoncang dulu. Ada orang nunggu bahkan sampai ada badai dulu dalam. Gak usah. Kalau orang semakin rohani, suaranya itu seperti angin sepoi-sepoi basah, angin yang lembut. Kita sudah peka. Oh, ini salah. Jangan tunggu dulu terjadi kebangkrutan, perceraian, terjadi anak-anak memberontak dulu, terjadi bangkrut dulu. Tuhan sudah kasih alarm kecil pada kita. Kalau kita benar dengan firman, dengan Tuhan, kalau kita orang benar, musuh sekalipun didamaikan kepada kita. Musuh aja bisa berdamai kalau kita benar. Tapi kalau kita ada yang gak beres dengan pasangan kita, kita biarin. Ada yang gak beres dengan anak kita, kita biarin. Dengan orang tua kita, dengan majikan kita, berarti kita gak peka. Kalau tadi matanya harus melihat petunjuk, sekarang telinganya harus mendengar alarm. Harus peka mendengarkan itu. Suara yang kecil. Tadi malam, tadi pagi juga. Aduh, bangun. Ngantuk. Saya pikir terganggu lagi. Tapi itu suara kecil dan itu, ayo bangun yuk, bersekutu. Kadang-kadang Tuhan gerakan kita kecil. Yuk sapa orang. Kadang-kadang Tuhan berbicara pelan-pelan. Kamu dulu deh minta maaf. Mungkin kita punya visi yang besar, tapi Tuhan bilang, kamu dulu invest yang kecil. Nabur duluan. Kadang-kadang suara yang kecil, bukan suara yang besar. Karena kalau ketika suara yang besar, kadang-kadang sudah sulit memperbaikinya. Betul? Tapi ketika baru kecil, apa? Itu sebabnya perlu kita menjaga hati kita untuk peka. Amin. Telinga kita peka. Next slide. Gimana Tuhan menjaga? Tadi Tuhan menjaga lewat penglihatan kita, Tuhan lewat pendengaran kita, bahkan Tuhan jaga dengan penciuman kita. Ya, saudara pernah lihat ada buah di luarnya bagus, saudara nggak cek bahwa, coba kalau beli durian, saudara hanya lihat kan, saudara berusaha cium, tuh ada bau keharuman. Coba kita baca ayat-ayatnya. 2 Korintus 2, 15-16. Saya mau saudara beri tanda di Alkitab saudara. Jadi ketika saudara pulang, tandai ayat ini. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Saudara, saya sering tanya sama istri saya, yang ini makanannya gimana? Masih bisa dimakan enggak? Dilihat, enggak ada jamurnya. Tapi langkah kedua istri saya langsung angkat. Ini udah bau asem sayang. Sama, hidup kita tuh seringkali ada yang enggak nyaman. Saudara kerasa enggak nyaman, sesek. Cuma rasa sesek. Tapi sebetulnya itu seperti saudara masuk ke rumah, enggak enak nih. Kenapa? Ada tikus mati nih. Ada kucing mati di sini. Sebenarnya kerasa. Secara lahiriah ada seperti, ada juga secara rohani. Ketika saudara ketemu dengan orang-orang tertentu, saudara merasa nggak nyaman, merasa seperti saudara ada di tempat sampah. Kenapa? Karena roh orangnya yang nggak benar. Hanya roh saudara peka keluar, menghindar.
saudara ada di tengah persekutuan, saudara nggak betah. Saudara berkata, persekutuan kok kayak gini. Jangan lupa, mungkin saudara yang berkumis baru makan terasi. Terasinya nempel di kumis saudara. Yang bau bukan ini, saudara yang bau. Atau saudara baru makan jengkol, datang ke orang-orang, nah mau jengkol, bau gak enak. Sebetulnya bukan mereka yang bau, saudara yang bau. Mandilah, sikat gigi lah. Kadang-kadang kita begitu. Keren, ke komunitas yang buruk gampang kita gabung. Tapi ke komunitas yang baik, kita cari alasan, ternyata ada bau yang buruk di hidup kita. Sebelum menilai orang benar, izinkan Tuhan membasuh kita. Tapi kalau kita terus dibasuh, ketika kita ada di tempat yang gak benar, kita kan ada cocok. Ya kan? Ada lagi yang, ayo jalan-jalan, udah malas, udah mandi, gak mau keluar lagi ya. Udah pengen tidur, ya kan? Udah sudah mandi. Sama saudara, saudara mesti latih, ada bau tertentu. Ya, kalau saudara mandi bersih dengan air, yaitu firman Allah, saudara akan peka. Di tempat yang kotor, saudara akan tarik diri. Di tempat yang oh ini tempat memang cocok buat saya. Amin. Jadi, pahami, uji diri. Itu sebab yang saya katakan, mari terus datang ke hadirat Tuhan untuk terus diperbaharui, untuk terus dipulihkan, untuk terus dibersihkan, sampai akhirnya kita tahu. Tadi kita sudah melihat, kita sudah mendengar, kita sudah mencium. Nah, sekarang saya mau pengen ada satu namanya bandul. Bandul penentu namanya. Nah, ini kalau orang mau bangun, ini tiang ini tegak lurus nggak ke atas. Dia akan kasih yang namanya bandul pakai tali, terus disejajarkan. Turunlah bandul itu. Kalau bandul itu sudah diam, berarti tiang ini udah tegak. Kalau dia udah lurus, wah ada tegak lurus. Tapi kalau belum tegak lurus, tiangnya nggak tegak. Terus kalau ini masih goyang-goyang, berarti tiangnya goyang-goyang juga. Sama hidup saudara kita loh. Ya, kita harus punya kepekaan. Kita harus punya keteguhan. Berapa banyak orang sering bimbang, goyang ke sana sini. Kenapa? Yuk kita baca firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 12, 1, 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara bisa merasakan kok, kalau saudara posisinya enak, saudara tenang. Coba kalau saya khotbahnya begini saudara. Saudara, mungkin 1 menit oke. Tapi kalau 1 jam, kesemutan saudara. 1 hari saudara, lumpuh saudara. Tapi kalau berdiri tegak, lama bisa kuat. Tapi kalau saudara posisinya nggak enak, kagak nyaman saudara. Ya, gak nyaman. Bayangin kalau saya khotbah selalu begini, saudara, supaya dekat dengan saudara. 1 menit oke. 10 menit cangkeng ya. Kena. Enak. Saudara harus tegak berdiri. Nah, seringkali ada orang nggak punya keteguhan hati ini. Udah diajar oleh firman Allah, tapi kadang-kadang nggak percaya. Coba nanya pendeta lain. Itu artinya dia nggak teguh. Coba lihat pendapat lain. Artinya bimbang. Tapi Tuhan mau kita teguh berdiri. Bisa katakan amin? Kita bisa merasakan
Saudara harus rasa seimbang. Katakan keseimbangan. Harus rasa keseimbangan. Berdiri tegak. Saudara harus yakin. Tapi ingat, yakin yang benar. Dasar keyakinan saudara hal yang benar. Karena waktunya ya. Yang terakhir saya mau kasih ini. Tuhan bisa bekerja lewat pancaran rohani kita. Yang terakhir itu rasa. Di ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Next slide. Teruskan aja ayatnya. 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Semua ayat di atas tadi adalah perlindungan Tuhan, supaya kita bisa melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Berapa banyak orang gak bisa kecap kebaikan Tuhan karena bentuk perlindungan yang di atas diabaikan. Dia gak mau lihat penentu posisinya. Dia gak mau dengar alarm dari Tuhan. Dia gak mau peka dengan penciuman yang dari Tuhan. Dia gak peka dengan alat pengukur keseimbangan. Sehingga apa? Sulit buat dia untuk hidup penuh ucapan syukur. Sulit buat dia, apalagi seperti Pak Sugeng katakan, melayani Tuhan dengan segala keberadaan kita. Kenapa? Nggak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Sebelum kita maju lebih jauh, Tuhan kasih perlindungan dulu buat kita dari hal yang buruk. Dan kalau kita sudah terlindungi, betapa kita akan mengecap Tuhan sungguh baik. Amin. Tuhan baik bukan hanya ketika kita dapat sesuatu, tapi Tuhan baik ketika kita dihindarkan dari sesuatu. Amin. Tuhan baik bukan hanya ketika semuanya lancar, tapi ketika Tuhan mungkin ajak kita jalan berliku, rasanya menanjak. Tuhan baik kenapa? Karena Tuhan sedang mengangkat, membuat kita semakin kuat dalam otot rohani kita, semakin punya daya tahan. Amin. Kita melihat kebaikan Tuhan, melihat dari sisi yang lain. Haleluya, haleluya. Mari uji diri kita. Nanti besok saya akan kasih ya self assessment. Kita cek. Sudah pakai ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Saudara cek lagi. Apakah aku teguh berdiri? Apakah aku mengecap kebaikan Tuhan? Apakah aku sungguh teguh dengan Tuhan? Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Haleluya. Jangan tanya apakah Tuhan mengasihi engkau dan saya. Dia telah korbankan anak tunggal. Amin. Bahkan mungkin kita berkata, Tuhan, kok saya belum dapat ini? Saudara dihindarkan dari sesuatu itu bentuk kebaikan Tuhan. Kenapa? Kalau mungkin Tuhan kasih sesuatu sekarang, saudara mungkin akan jatuh. Saudara mungkin gak sanggup menerimanya. Saudara mungkin akan sombong. Saudara akan mungkin lupa diri. Tapi kalau hari-hari ini, saya percaya dua-duanya kita terima. Kita terima sesuatu yang baik. Kita juga terima perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatimu. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu
terbaik bagi hidup saya dan saudara. Dia telah memberi engkau hati yang baru. Dia telah memberi engkau roh yang baru. Dia telah memberi engkau tujuan yang baru. Dia telah memberi engkau hidup yang baru. Maukah engkau menguji hatimu hari ini? Apakah sesuai dengan firman Allah? Maukah engkau menguji pikiran-pikiran? Maukah engkau menguji jalan hidup, perkataan, perbuatan? Haleluya. Kalau dia beri alarm buat kita, itu untuk menjaga kita supaya kita tidak serong. Kalau Tuhan sedang meluruskan kita, jangan terlalu kanan, jangan terlalu kiri, jangan terlalu bumi, jangan terlalu lahiriah, jangan terlalu khawatir dengan hal-hal lahiriah. Tuhan sedang menjaga engkau supaya engkau sampai kepada tujuan. Haleluya. Kalau ada waktu engkau nyaman, tidak nyaman di tempat tertentu, engkau merasa ada yang gak beres, ada yang gak nyaman, ada yang bau busuk di sini, itu perlindungan Tuhan untuk engkau tetap bersih, jauh dari segala kecemaran. Tuhan memberi engkau keteguhan. Dia punya bandul loh untuk engkau tidak goyah, yaitu firman Allah. Biar kita teguh berdiri. Kalau kita setia sampai akhir, kita akan mengecap lebih banyak lagi kebaikan Tuhan. Kita akan memuliakan Dia. Saya percaya mungkin hari-hari ini di tengah badai saudara, di tengah pergumulan saudara, yang perlu saudara lihat adalah kebaikan, perlindungan, penjagaan. Dan kau akan tetap berkata, sungguh Tuhan baik. Aku terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Siapa yang mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Amin. Telah kulihat kebaikan. Lambaikan tangan ke surga pagi hari ini. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau
menyertai, Engkau melindungi kami. Di tengah kesusahan Engkau tetap menjagai kami. Bahkan di tengah kelemahan kami, Engkau dengan segala hikmat-Mu terus membentengi kami. Dan itu adalah kebaikan-Mu, Tuhan. Itu adalah kebaikan-Mu. Ajar kami terus menguji diri. Jangan biarkan jalan kami selo. Biar firman-Mu berkata, kami berjalan dalam jalan kemenangan, jalan damai sejahtera, jalan orang benar, yang kian hari, kian terang sampai rembang tengah. Biar langkah kami sampai langkah terakhir. Biar bahkan orang-orang tua, mereka boleh menyelesaikan hidup mereka dengan finishing well, mengakhirinya dalam kebaikan. Haleluya. Haleluya. Hamba berdoa biar jemaat punya waktu khusus dengan Tuhan. Pribadi dengan pribadi. Mengizinkan Engkau menguji hati, mengenali pikiran-pikiran kami, melihat jalan hidup kami. Ajar mereka bersekutu secara pribadi, sehingga mereka teguh berdiri. Terima kasih Tuhan. Lanjutkanlah kasih setia-Mu kepada umat. Lanjutkanlah kebaikan-Mu bagi kami semua. Sampai hidup kami memuliakan Engkau. Kamu melepaskan berkat di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan, di tengah rutinitas. Penyertaan Tuhan yang nyata dialami, dirasakan, disadari jemaat mulai pagi hari. Di tengah pergumulan bahwa ada jaminan kemenangan. Di tengah badai sekalipun bahwa akan ada kemenangan. Di tengah kegelapan, mungkin lembah kekelaman, ada ujung, ada akhir yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas berbicara, tapi Engkau yang menjawab semua kebutuhan jemaat. Baik kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, bahkan kebutuhan rohani. Engkau sanggup memeliharakan jemaat. Terima kasih Tuhan. Kalau ada hari ini yang sedang dalam pergumulan, kalau ada hari ini yang sedang dalam titik-titik mengambil keputusan yang besar dalam hidup mereka, biar Tuhan bersuara, biar Tuhan menyatakan diri, biar Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongan-Mu dengan alat-alat penguji ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, syukur bagi-Mu, segala kemuliaan bagi Engkau. Dan ini tekad kami pagi hari ini. Kami akan berjuang oleh kasih karunia-Mu, oleh anugerah-Mu, sehingga kerajaan-Mu datang, sehingga kehendak-Mu jadi, sehingga kemuliaan-Mu memenuhi bumi. Dalam nama Yesus, kami akan hidup kami. Haleluya. Dan sekarang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, sebelum pulang terimalah berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati segala keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Engkau tidak kekurangan sesuatu apapun. Dijadikan engkau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Apa saja yang kau berbuat berhasil. Bahkan engkau dan saya dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia ini, menjadi pembangun kota di atas bukit. Biarlah kita terus ada dalam bersama Tuhan menguji diri, sehingga kita dipandang mulia oleh Tuhan
dipandang benar olehnya, dan kita menjadi saksi bagi dunia ini. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang telah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, katakan